untuk membangkitkan kesadaran rakyat jelata yang mereka ini adalah berada di dalam gulita kehidupan masyarakat. Rausan Fikir ini datang untuk memberikan pencerahan dan sekaligus kesadaran, membangkitkan kesadaran rakyat jelata ini untuk kemudian menghentikan kebekuan masyarakat gitu dan mengadakan sebuah revolusi perubahan gitu. Oke, selamat berjumpa kembali di konten Pelatar kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan substansial kita gitu tentang pemikiran-pemikiran tokoh untuk kemudian kita kontekstualisasikan di zaman sekarang gitu. Dan tentu saja kita berangkat daripada realitas kondisi yang ada di zaman sekarang ini gitu. Tentu saja teman-teman tahu realitas kondisi kita sekarang ini, di mana terjadi kemandegan intelektual, itu baik itu di kalangan di kalangan barat ataupun di kalangan timur gitu, khususnya di dunia muslim gitu, untuk kemudian menginterupsi zaman dan kemudian timbul di dalam diskurs publik dan memberikan gagasan-gagasannya gitu. Nah, kita melihat bahwa ada situasi yang mandek tuh dalam konteks itu. Nah, sementara kekuasaan itu semakin menjajah, semakin menindas, para intelektual itu mengalami kekaburan dan mengalami rabun sikap tentang kemudian bagaimana seharusnya bertindak di tengah kondisi-kondisi sosial yang semakin rusak ini gitu. Kalau kemudian kita kembali ke sejarah masa lampau itu dan kita rajin untuk membaca histori-histori perjuangan kaum intelektual di zaman dahulu, maka kita akan bertemu dengan satu sosok intelektual itu, pesohor intelektual yang saya pikir para dosen, mahasiswa pernah kemudian membaca gagasan-gagasan dari satu orang ini gitu. Namanya adalah Ali Syariati. Nah, intelektual muslim bernama Ali Syariati ini lahir di Iran pada tanggal 23 November 1933 dan kemudian meregang nyawa di Southampton pada tanggal 19 Juni 1977 gitu. Beliau ketika meninggal dimakamkan di dekat makam Sayyidah Zainab, cucu dari Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, sepanjang kehidupannya dan bahkan hingga Ali Syariati meregang nyawa sudah tiada, beliau selalu dikenang dan dikenal sebagai intelektual kum sosiolog kum revolusioner yang kemudian turut terlibat untuk mengkerangkai revolusi di Iran beberapa tahun yang silam gitu. Nah, tentu saja itu berangkat daripada realitas kondisi yang membentuk pemikiran Ali Syariati yang kemudian membuatnya sebagai aktor yang sangat penting di dalam revolusi Iran gitu. Nah, Ali Syariati kemudian berangkat daripada kondisi negaranya yang kaya khususnya dalam soal minyak, tapi paradoks dengan kondisi warganya yang kemudian justru berkalang duka di dalam kemiskinan gitu yang menjerit. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu, para agamawan justru tidak berbicara apapun gitu. Nah, sebaliknya justru agamawan ini juga mandek gitu untuk kemudian memberhentikan bahkan agama di dalam kebekuan. Jadilah kemudian agama itu tidak berdaya untuk melawan kekuasaan tiran yang menindas, khususnya pada waktu itu adalah Shah Reza Pahlavi di Iran waktu itu. Nah, Ali Syariati kemudian sangat keras mengkritik dogma agama yang beku yang kemudian seringkali dikonstruksikan oleh ulama-ulama tradisional waktu itu gitu. Nah, kehadirannya justru kemudian untuk mengubah landscape pemikiran Islam tradisional menjadi sebuah pemikiran Islam yang revolusioner untuk kemudian memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk memperjuangkan apa yang kemudian mereka katakan sebagai revolusi gitu. Nah, Ervan Abrahamian, dia adalah seorang intelektual lulusan Oxford, kemudian
menjelaskan setidaknya ada 3 hal yang menjadikan Ali Syariati itu unik jika kemudian dibandingkan dengan intelektual dan cendekiawan muslim yang lain. Pertama adalah getolnya dan keinginan kuat serta usaha daripada si Ali Syariati untuk kemudian memberikan hubungan gitu, menghubungkan antara ide dan praktik gitu, baik itu ide-ide keagamaan maupun ide-ide sosialis gitu. Nah, beliau kemudian getol untuk memberikan jalan tengah di antara teori dan praktik yang justru mandek. Nah, kedua yang istimewa dari Ali Syariati adalah sekalipun kemudian Ali Syariati ini banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran dari Barat, khususnya dari Marx, dia adalah seorang muslim yang taat gitu. Dia khususnya taat beribadah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kemudian karena si Ali Syariati ini adalah pengajar yang sekaligus dia adalah orator ulung. Dia nggak segan-segan, dia berani aja untuk kemudian menghutbahkan gitu atau menjelaskan pemikiran-pemikiran sosialisnya di hadapan publik. Nah, memahami pemikiran Ali Syariati khususnya dalam soal intelektualisme, tentu saja kita tidak bisa mengkonstruksinya begitu saja gitu. Ada beberapa poin pemikiran di balik itu yang harus kita pahami terlebih dahulu untuk kemudian memahami landscape pemikiran Ali Syariati tentang intelektualitas gitu. Nah, kalau kita baca semua buku-bukunya, itu tergambar bahwa dia berangkat daripada filsafat tentang manusia itu, melihat manusia dari kerangka filosofis. Nah, menurut Ali Syariati, manusia ini harus kemudian tenggelam di dalam sejarah dan mempengaruhi sejarah itu. Tetapi kemudian di dalam proses perjalanan manusia di dalam sejarah itu kadang ada banyak sekali penjara-penjara yang kemudian menghentikan laju perkembangan manusia. Nah, penjara pertama bagi Ali Syariati adalah penjara alam. Apa itu penjara alam? Adalah mitos-mitos yang dikonstruksikan, dikooptasikan dengan alam untuk kemudian memberhentikan laju perkembangan manusia. Nah, itu misalnya nih tentang dewa, kalau ada hujan berarti dewa sedang menangis, kalau ada gempa berarti dewa sedang marah gitu. Nah, mitos-mitos alam seperti itu akhirnya kemudian membuat manusia gitu kehilangan inspirasi dan kreativitas untuk mencari cara untuk tidak basah ketika hujan, mencari langkah preventif ketika bencana. Nah, berarti mitos-mitos seperti itu adalah penjara bagi Ali Syariati. Yang kedua adalah penjara sejarah gitu. Dalam artian kemudian laju perkembangan peradaban dan dunia ini ketika dikonstruksikan sebagai perkembangan yang selesai, maka itu adalah sejarah yang mengungkung justru. Nah, bagi Ali Syariati, kita harus melihat sejarah itu bukan sebagai fakta yang final gitu, tetapi kemudian fakta yang memungkinkan untuk direvolusi, direkonstruksi, direformasi gitu. Nah, kemudian yang ketiga bagi Ali Syariati, penjara adalah penjara masyarakat, yaitu kemudian budaya masyarakat untuk kemudian lebih bersepakat terhadap opini kebanyakan daripada membuat suatu opini yang baru gitu. Nah, masyarakat lebih melihat sebuah fakta itu sebagai sesuatu hal yang disepakati, bukan sebagai fakta yang memungkinkan untuk diubah. Nah, itu penjara bagi Ali Syariati. Kemudian yang selanjutnya adalah penjara ego, yaitu penjara dari dalam diri kita sendiri, gitu. Penjara kemandegan, gitu, ketidakmauan untuk maju, ketidakmauan untuk membangun inovasi, gitu, dan lain sebagainya. Nah, bagi Ali Syariati, penjara di dalam diri kita, itu penjara ego itu hanya memungkinkan untuk ditaklukkan ketika kita melawan ego itu dengan cinta. Nah, kira-kira itu kemudian 4 penjara yang ada di dalam struktur masyarakat gitu atau manusia. Nah, kemudian selanjutnya setelah Ali Syariati ini memberikan penjelasan tentang 4 penjara manusia itu, dia kemudian juga menjelaskan, menggambarkan tentang konsepsi manusia ideal gitu menurutnya gitu, hasil daripada pemikiran-pemikiran yang diadopsi oleh pemikir-pemikir sebelumnya. Bagi Ali Syariati ini, manusia ideal itu adalah manusia yang menjadi khalifah gitu, pemimpin gitu.
Nah itu tentu saja minimal dalam hal ini adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah mereka para pemimpin itu memiliki 3 aspek yang kemudian terkandung di dalam dirinya, yaitu adalah di dalamnya ada kebenaran, gitu, kemudian ada kebaikan, juga kemudian ada keindahan. Ketiganya ini tidak bisa dipisahkan secara diametral. Dan kemudian ketiga-tiga itu hanya bisa memungkinkan untuk dicapai ketika manusia itu memiliki kesadaran, kemerdekaan, dan kreativitas. Orang yang terpenjara itu tidak bisa mendapatkan kebenaran, gitu, karena dia terkungkung, terpenjara oleh persepsi kesepakatan yang ada di masyarakat, gitu. Nah, begitupun dengan pentingnya kreativitas dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya manusia yang ideal itu adalah dia yang memiliki kelembutan hati, gitu, kelemah lembutan diri, gitu. Nah, kemudian manusia ideal selanjutnya adalah mereka atau manusia yang kemudian filosofis, tetapi kemudian tidak menjebak dirinya di dalam pemikiran-pemikiran yang abstrak, gitu. Sebaliknya, pemikiran-pemikiran filosofis itu dikonstruksikan untuk kemudian membangun masyarakat, gitu. Nah, Syariati juga kemudian memberikan gambaran manusia ideal sebagai para filosof itu yang tidak tergoda oleh kedudukan, gitu, kerakusan jabatan, gitu, dan kemudian hal-hal yang lain sebagainya, gitu. Nah, Syariati memberikan titik tekan penting terhadap pentingnya sebuah ideologi di dalam diri manusia, gitu. Menurutnya, semua yang ada di dalam diri manusia di masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh ideologi itu, bahkan ilmu itu sendiri. Jadi bagi ahli Syariati, manusia hidup karena ideologi dan bahkan ilmu sekalipun itu mengabdi kepada ideologi, gitu. Nah, pada titik itulah maka kemudian penting sebuah ideologi untuk kemudian membaca sebuah keadaan itu sebagai konstruksi daripada sebuah cara pandang atau ideologi itu sendiri, gitu. Maka dalam hal ini agama sebagai ideologi itu adalah keyakinan yang secara sadar dipilih oleh manusia untuk kemudian menjawab kebutuhan untuk menjawab masalahnya, gitu, baik itu masalah individual maupun masalah sosial. Nah, maka agama dalam hal ini bersifat fungsional. Dia berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah individu, personalia, atau masalah sosial, gitu. Nah, ideologi ini masuk di dalam lingkar kehidupan masyarakat dan manusia itu melalui beberapa tahapan. Dia diawali dengan cara untuk memahami sesuatu, gitu, memahami alam semesta beserta apa yang ada di dalam dirinya, kemudian memahami dan mengevaluasi sesuatu yang membentuk lingkungan sosial itu, gitu. Nah, itu dalam artian kemudian lingkungan sosial itu bukan fakta yang semena-mena datang, tetapi kemudian ada yang mempengaruhi fakta sosial itu, gitu. Dan kemudian membentuk mentalitas manusia. Nah, kemudian ideologi ini selanjutnya mengajukan usulan, gitu, metode pendekatan yang ideal untuk mengubah status quo atau fakta-fakta yang kemudian ada di sekarang ini, gitu. Itu status quo namanya, gitu. Nah, masuk kemudian ke dalam soal pandangannya tentang intelektualitas dan intelektualisme. Pertama, ahli Syariati ini membedakan intelektual itu dengan sarjana dan ilmuwan. Nah, itu. Kalau bagi ahli Syariati, sarjana itu adalah lulusan perguruan tinggi. Nah, itu. Sementara ilmuwan itu adalah mereka yang mendalami ilmu untuk pengembangan ilmu, gitu. Nah, kemudian intelektual adalah mereka yang dengan ilmunya, gitu, dengan pemahamannya, nah itu kemudian merasa terpanggil untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat, gitu. Nah, maka selanjutnya dari dasar pandangan itulah ahli Syariati mengkonstruksi satu pandangan dengan apa yang ia sebut sebagai rausan fikir. Rausan fikir itu sebetulnya adalah bahasa Persia, gitu, yang diartikan adalah kaum yang mencerahkan, gitu, atau pemikir yang tercerahkan. Nah, tentu saja tugas orang yang tercerahkan itu dalam konsepsi ahli Syariati adalah mencerahkan, gitu. Tugas orang yang cerdas adalah mencerdaskan.
tugas orang yang bebas adalah membebaskan gitu. Nah, berbeda dengan para ilmuwan yang menemukan yang sekadar untuk menemukan dan menjelaskan sebuah kenyataan, Rosenkreuz itu adalah golongan yang kemudian mencari kebenaran. Kan beda tuh orang yang mencari kenyataan dengan mencari kebenaran gitu. Jadi kenyataan itu belum tentu adalah kebenaran. Nah itu. Nah, seorang Rosenkreuz justru kemudian mencari kebenaran bahkan di tengah kenyataan itu gitu. Nah itu. Di tengah-tengah kita ini kan banyak fakta yang fatal yang itu justru disepakati secara bersama. Kesalahan yang fatal yang justru itu disepakati gitu. Nah, sementara kita bertugas untuk mencari kebenaran bahkan di tengah kenyataan yang disepakati oleh publik. Nah, kemudian Rosenkreuz ini bukan hanya kemudian mendeskripsikan sebuah kenyataan, tetapi memberi penilaian tentang bagaimana kenyataan itu dikonstruksi dan bagaimana sih seharusnya kenyataan itu ada. Nah itu, misalnya tentang keadaan sebuah masyarakat. Nah, profil seorang Rosenkreuz ini adalah mereka yang kemudian sadar terhadap keadaan kemanusiaan yang ada di sekitarnya gitu. Jadi para intelektual yaitu atau Rosenkreuz yang tercerahkan adalah mereka yang memahami realitas kemanusiaan pada zamannya. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah yang kemudian sadar terhadap konstruksi sosial historis masyarakatnya gitu. Dalam artian dia tahu kenapa masyarakat itu bisa timbul seperti ini, fasenya itu seperti apa, tahapannya itu seperti apa gitu. Nah, Rosenkreuz juga itu profil yang selanjutnya adalah dia yang memiliki rasa tanggung jawab sosial, merasa terpanggil untuk memperbaiki keadaan sosial. Nah, kenapa perlu adanya Rosenkreuz ini adalah karena kemudian untuk membangkitkan kesadaran rakyat jelata yang mereka ini adalah berada di dalam gulita kehidupan masyarakat. Rosenkreuz ini datang untuk memberikan pencerahan dan sekaligus kesadaran, membangkitkan kesadaran rakyat jelata ini untuk kemudian menghentikan kebekuan masyarakat gitu dan mengadakan sebuah revolusi perubahan gitu. Nah, maka Rosenkreuz ini hadir di tengah-tengah kehidupan publik untuk menabrak status quo yang ada gitu. Nah, tanggung jawab seorang intelektual atau tanggung jawab seorang Rosenkreuz ini adalah menelaah kira-kira kenapa sih sebuah masyarakat itu bisa mundur gitu. Nah, dia harus melihat tentang kenapa masyarakat itu bisa tertidur gitu. Dan sekaligus mendidik mereka untuk berkemajuan, mendidik mereka untuk kemudian bangun daripada tidurnya gitu. Nah, sekaligus juga untuk mencari cara, mencari solusi gitu atas permasalahan itu dan kemudian memanfaatkan sumber daya, khususnya sumber daya intelektual yang ada untuk mengadakan suatu perubahan gitu. Nah, tugas selanjutnya adalah menentukan diagnosa tentang kenapa sebuah masyarakat itu tertinggal, melihat sebab akibat kenapa sebuah masyarakat itu bisa tertinggal dan penyakit apa yang ada di dalam masyarakat itu. Sekaligus pula dengan setelah dia mendiagnosa penyakit masyarakat itu, dia mencoba turut terlibat dengan masyarakat untuk mengobati secara bersama-sama penyakit sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat gitu. Nah, kenapa kemudian muncul Rosenkreuz ini bagi Syariati itu disebabkan karena adanya kesenjangan antara kaum terpelajar dengan rakyat jelata gitu. Nah, itu jadi ada jarak antara orang-orang pintar dengan orang-orang rakyat jelata gitu. Di tengah-tengah itu muncul Rosenkreuz untuk kemudian memberikan menengahi antara pemikiran orang cerdas yang terlalu teoritis gitu dengan rakyat jelata yang hidup di dalam realitas praksis gitu. Nah, juga kemudian kaum intelektual ini timbul itu dari kesenjangan antara kaum pemikir dengan ulama. Nah, itu ketika sudah bertabrakan antara pemikir dengan ulama, nah itu ilmuwan dengan ulama, maka intelektual ini menengahi kemudian problematika itu gitu. Nah, juga intelektual ini timbul di atas kondisi kesenjangan antara teori dan praktik. Dia memberikan struktur ide untuk kemudian memecahkan masalah itu dari dasar pandangan teoritik kepada praksis gerakan. Begitupun sebaliknya.
Nah itu, maka kemudian tugas intelektual gitu, kalau ketika kita kontekstualisasikan dengan zaman sekarang dan dihubungkan dengan pemikiran Ali Syariati, tugas kita semua adalah turut terlibat untuk mengkonstruksi diri sendiri dan mengkonstruksi keadaan sosial kita, membentuk rausan fikir, mencerdaskan, memberikan penerangan di tengah-tengah gulita sosial masyarakat gitu. Tanggung jawab intelektual itu mula-mula berada di dalam diri kita yang merasa tercerahkan, merasa cerdas. Tugas kita adalah mencerdaskan itu gitu. Nah, maka kemudian teman-teman sekalian, pemikiran-pemikiran Ali Syariati yang demikian itulah yang telah memberikan ilham kepada satu negara bernama Iran itu untuk membangkitkan revolusi justru tanpa darah gitu. Nah, seperti itu juga dengan kita yang kemudian mengharapkan suatu revolusi, perubahan, mula-mula kemudian itu berangkat daripada tugas intelektual yang menunaikan ikrarnya untuk bersetia janji untuk menemani masyarakat gitu. Dan dengan demikian maka menjadi refleksi kita bersama gitu tentang kemudian sejauh mana fungsi kita sebagai intelektual itu kita jalankan. Jangan-jangan kita ini cuma sarjana, jangan-jangan kita ini cuma ilmuwan gitu, yang tidak sampai kepada level intelektual, adalah level pemikir yang mampu mentransformasikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kira-kira seperti itu yang kemudian kita bisa tarik kesimpulan pemikiran daripada Ali Syariati. Tentu saja teman-teman untuk mengetahui kerangka lebih umum dan semua rinci pemikiran Ali Syariati, silahkan baca pemikiran-pemikirannya gitu. Terima kasih dan sampai jumpa.